Gambit negosiasi tidak etis merupakan gambit yang digunakan negosiator yang memiliki cara tidak jujur dalam memenangkan usaha negosiasi. Gambit-gambit tidak etis ini terdiri dari 7 gambit. Yang pertama ada gambit the decoy atau gambit pengecut. Yuk kita langsung cek videonya. Mir, tau gak sih di kampus sebelah lagi heboh loh ada berita anak yang bunuh ibunya. Wah, kok bisa ya ada anak yang bunuh ibunya, tega banget. Iya nih, tega banget ya. Hai kalian, daripada ngomongin kayak gitu, barusan aku dapat WhatsApp katanya kalau kita bakal ngadain sosialisasi rumah hijau. Gimana kita kalau ikutan aja? Oh boleh tuh, yuk katanya yuk. Nah, penjelasan dari video gambit the decoy ini atau pengecoh yaitu mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya. Gambit tidak etis berikutnya yaitu red herring. Red herring atau ikan herring merah adalah kesesatan logika yang mengalihkan perbincangan dari permasalahan utama. Kesesatan ini termasuk dalam kesesatan relevansi. Tidak seperti kesesatan manusia jerami yang mengubah pandangan lawan agar lebih mudah menyerangnya. Red herring merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian. Menurut Oxford English Dictionary, red herring dapat disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya adalah dalam kalimat, saya rasa tidak harus membuat penerimaan murid baru lebih ketat, karena kami tidak ingin gaji kami berkurang. Walaupun alasannya digunakan untuk mendukung usulan dalam kalimat tersebut, alasan tersebut tetap tidak relevan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan konon dikaitkan dengan anjing yang teralih oleh bau ikan herring saat berburu. Namun, penelitian bahasa modern menunjukkan bahwa istilah ini mungkin dibuat oleh William Cobbett dari Inggris pada tahun 1807. Frasa ini kemudian digunakan sebagai nama resmi suatu kesesatan logika. Red herring ini dilakukan negosiator dengan membuat tuntutan semu yang akan dibatalkannya atau ditariknya kembali dengan konsesi sebagai gantinya. Contohnya, ada seorang ibu yang memesan transportasi online dengan tujuan utama ke pintu utama stasiun. Tetapi, pada saat di jalan, pengemudi transportasi online itu menawarkan atau bahkan mengubah tujuan si ibu yang seharusnya ke pintu utama stasiun dirubah ke pintu samping stasiun dengan menyertakan alasan jika pintu samping lebih dekat, jadi lebih hemat waktu. Padahal, maksud lain dari pengemudi ini adalah lebih sedikit bahan bakar kendaraan yang dikeluarkannya. Bahkan, jika dihitung-hitung, si ibu ini akan lebih lama sampai di loket utama jika melewati pintu samping karena suasana di stasiun itu cukup ramai. Maka, ia membutuhkan waktu untuk berjalan dari pintu samping stasiun ke pintu utama stasiun yang dimana terletak loket utama sebagai tujuannya. Sekian penjelasan dari gambit tidak etis red herring, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan gambit tidak etis cherry picking. Gambit-gambit tidak etis ini salah satunya yaitu cherry picking. Cherry picking ini yaitu taktik mengambil hanya yang baik-baiknya saja dengan membandingkan pihak lain dengan pesaing secara tidak jujur guna memperoleh kesepakatan yang menguntungkan. Berikut contoh percakapan videonya. Selamat siang Kak. Siang. Maaf boleh menunggu waktunya. Gak apa-apa. Saya dari salah satu pegawai toko kosmetik akan menawarkan sebuah produk lipstik dari Wanda. Oke. Ini lip matte ya? Iya Kak. Waterproof juga ya? Iya. Berapa harganya? Di toko kami menawarkan dengan harga 53.000 Kak. Ini expirednya masih lama. Di toko sebelah lebih mahal Kak harganya.
Gambit deliberate mistake adalah gambit yang dilakukan dengan membuat kesalahan yang disengaja atau taktik yang berbau penipuan. Contohnya seperti ada seorang pedagang yang menjual kabel casan original untuk beberapa handphone dengan mengeluarkan promo besar-besaran, tetapi ternyata hanya 70% casan yang original dan sisanya 30% reject, bahkan ada yang rusak. Seperti diilustrasikan berikut ini. Silakan Bu, dibeli casannya, lagi promo buy to get one, dapat di Ada casan iPhone nggak? Ada casan iPhone, kebetulan tinggal satu lagi, sisanya tinggal Android. Oh, kalau saya beli satu iPhone, ya udah deh iPhone 1, Android 1, berapa nih jadinya? Satu casan itu 30.000, kebetulan lagi ada promo jadi 60.000 dapat 3. Oh gitu, murah juga ya Mbak. Ini ori atau second? Ori, ini ori 100%. Dijamin nyala ya? Dijamin nyala. Kalau nggak nyala? Pasti nyala. Oh ya udah, Dijamin. saya 2 deh, yang ini 1 iPhone, 1 iPhone lagi 1. Android yang kemana aja. Warna hitam atau warna putih nih, tinggal satu yang hitamnya. Ya udah deh, boleh yang hitam. Jadi 60.000 ya Bu. 60 ya, 50, 60. Terima kasih. Terima kasih. Mbak, Iya, kenapa? ini saya yang kemarin katanya jalan, Androidnya jalan, iPhone-nya nggak jalan. Oh gitu. Iya, katanya jalan semua. Jalan semua kok. Ini dijamin 100% ori, jalan semua. Ya udah deh, ditukar aja, boleh nggak ditukar? Maaf Bu, soalnya nggak bisa ditukar, nggak bisa juga diuangkan kembali. Oh berarti kalau kayak gitu ini bohong dong, ini penipuan dong, katanya ori. Enggak, ini udah di sananya kayak gini. Berarti ada kesalahan dari HP ibunya mungkin. Oh nggak mungkin, HP saya kan bagus, iPhone terbaru. Ya udah, saya nggak bisa minta tukar nih. Gak bisa Bu, mohon maaf sekali. Soalnya di sini dari pabriknya udah kayak gini. Dasar bohong ini. Ini bukti transaksinya ya, Mbak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang. Kenapa tagihan bulan ini belum dibayar ya, Mbak? Loh, awal bulan, bukannya akhir bulan ya? Pemasok barang saya yang lain juga akhir bulan kok jatuh temponya. Jadi saya kira Anda juga sama seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Untuk bulan ini tidak apa-apa. Saya hubungi lagi nanti akhir bulan. Terima kasih, selamat siang. Baik kalau begitu, selamat siang. Gambit negosiasi tidak etis atau escalation, kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu peningkatan. Nah, gambit ini yang dilakukan dengan menaikkan permintaan setelah dicapainya kesepakatan. Eskalasi dapat dilawan dengan tidak melayani segala bentuk tuntutan di luar kesepakatan yang dibuat. Nah, salah satu gambit yang dapat digunakan adalah higher authority. Contohnya kayak gini. Bu, maaf kami tidak bisa menyetujui apapun tanpa seizin atasan kami, gitu contohnya. Bu, berdasarkan kesepakatan, Ibu bisa melakukan pelunasan sekarang ya untuk 1 unit mobil Honda Civic yang sudah kita sepakati sebelumnya ya Bu. Duh Mas, gimana ya, sebenarnya saya tuh punya permintaan lain sebelum saya mau lunasin mobil ini. Saya tuh nggak terlalu ngerti sama mobil sih, tapi saya dengar Masnya itu jago banget ya buat modif mobil. Nah, saya pengen di dalam mobilnya itu
joknya diganti jadi warna coklat kulit gitu. Nah terus di belakangnya pakai wings gitu, jadi pokoknya kelihatan keren lah gitu. Nah untuk masalah fee-nya nanti atur-atur aja, kita hitung juga sama jasa masnya aja gitu. Gimana mas, mau kan? Duh, gimana ya Bu? Saya nggak bisa menyetujui apa-apa tanpa persetujuan atasan saya. Boleh Bu, saya usahakan modif sesuai keinginan Ibu ya. Saya akan menjelaskan tentang plan information. Gambit ini dilakukan dengan cara menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar untuk mempengaruhi penawaran lain. Mas, saya lagi cari TV nih. Ada nggak ya di sini TV kayak gini? TV Asia. Oh TV ini. Kalau TV ini sih nggak ada kak. Lagian TV ini tuh gambarnya kurang bagus, kurang tajam, dan warnanya juga kurang keluar. Apalagi harganya juga mahal. Daripada TV Asia ini, mending kakak beli TV Smart TV ini. TV ini udah dijamin kualitasnya, warnanya pun bagus, dan harganya juga pasti murah banget di sini. Lebih baik kakak pilih ini aja. Nah, yang tadi itu adalah video yang tidak benar, jadi jangan ditiru ya. Sekarang kita lihat video yang benar. Mas, saya lagi cari TV nih. Ada nggak ya di sini TV kayak gini? TV Asia. Oh TV ini. Kita lagi nggak punya kok untuk TV ini, tapi kita punya rekomendasi buat kakak. Yang pertama ada TV ini, nggak kalah jauh kualitasnya dengan TV yang kakak cari. Tapi ada juga yang di atasnya, barangkali kakak minat antara dua ini.